Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku, keadaan kalian di sana? Apakah kalian sehat semua? Semoga kita semua di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku, belajar kali ini kita akan membahas bagaimana konflik pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, yaitu pemberontakan PRRI dan Permesta. Anak-anakku, siapkanlah kertas buku catatannya untuk memulai mengambil pokok-pokok daripada peristiwa yang berkaitan dengan pemberontakan PRRI dan Permesta ini. Semoga kita semua makin mencintai Indonesia, di mana perjuangan untuk menuju ke negara kesatuan Republik Indonesia itu memang sangat berat. Seperti diungkapkan oleh Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu, anak-anakku, akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Hikmah yang dapat dicapai dari pembelajaran sejarah. Anak-anakku masih ingatkan dengan peristiwa ini? Ya. Ya. Dan ini semuanya ini adalah tujuannya untuk memisahkan dari negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga kamu semua atau kita semua dapat mengambil hikmahnya dari cerita ini. Diawali dari Bung Karno. Munculnya pemberontakan PRRI dan Permesta bermula adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat, berupa kecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera maupun di Sulawesi. Hal inilah yang mendorong beberapa tokoh militer untuk menentang Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat dan selain itu, persoalan yang tumbuh adalah tuntutan atas otonomi daerah. Kecewaan itu diwujudkan pembentukan dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan yang terjadi bulan Desember 1956 dan bulan Februari 1957, seperti Dewan Benteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Lekol Ahmad Hussein,
Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh Kolonel Mauludin Simbolon. Dewan Garuda di Sumatera Selatan dipimpin oleh Letnan Kolonel Barlian. Dewan Manguni di Sulawesi Utara dipimpin oleh Kolonel Pence Samuel. Dewan-dewan ini bahkan kemudian mengambil alih kekuasaan pemerintahan daerah di wilayah masing-masing. Beberapa tokoh sipil dari pusat maupun daerah mendukung, bahkan berkabung dalam pemerintahan ini, seperti Saprudin Prawinanegara, Burhanuddin Harahap, dan Muhammad Nasir. Kasat pada itu, kepala staf angkatan darat pada saat itu adalah Abdul Haris Nasution. Perdana Menterinya pada saat itu adalah Juanda. Sebenarnya berusaha mengatasi krisis ini dengan jalan musyawarah, namun gagal. Ahmad Hussein mengacam pemerintah pusat, menuntut agar kabinet Juanda mengundurkan diri dan menyerahkan mandatnya kepada presiden. Tentu saja tuntutan itu ditolak pemerintah pusat. Akhirnya memuncak Ahmad Hussein atau Letnan Kolonel Ahmad Hussein dari Dewan Benteng yang ada di Sumatera Barat memproklamasikan berdirinya pemerintahan Pemerintah Republik Indonesia VRRI di Padang, Sumatera Barat. Seluruh Dewan Perjuangan di Sumatera dianggap mengikuti perintah ini. Sebagai Perdana Menteri PRRI ditunjuk Mr. Syarifuddin Prawinanegara. Bagi Syarifuddin, pembentukan PRRI hanyalah sebuah upaya untuk menyelamatkan negara Indonesia, bukan memisahkan diri. Apalagi PKI saat itu mulai memiliki pengaruh besar di pusat. Tokoh-tokoh sipil ikut dalam PRRI sebagian besar berasal dari Partai Masyumi yang dikenal anti PKI. Berita proklamasi PRRI ternyata disambut antusias dari tokoh-tokoh masyarakat Manado, Sulawesi Utara. Kegagalan musyawarah dengan pemerintah menjadikan mereka mendukung PRRI, mendeklarasikan pemesta sekaligus memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat kabinet Juanda. Akhirnya pemerintah pusat tanpa ragu-ragu langsung bertindak tegas. Operasi militer dilakukan untuk menindak pemberontakan yang diam-diam ternyata didukung Amerika Serikat. Amerika Serikat berkepentingan dengan pemberontak ini karena khawatir mereka terhadap pemerintah pusat Indonesia yang bisa saja semakin dipengaruhi komunis. Pada tahun itu juga pemberontakan PRRI dan Permesta berhasil dipadamkan. Begitulah anak-anakku sekalian. Pemberontakan PRRI ini dan Permesta ini ternyata melibatkan Amerika Serikat di dalamnya. Salah satu bukti keterlibatan Amerika melalui operasi CIE ketika pesawat yang dikemudikan Fillon Allen Lawrence
Bove berhasil ditembak jatuh. Ya. Bagaimanapun juga, pemberontakan ini syarat dengan sistem pemerintahan pada saat itu, di mana kita masih menggunakan parlementer yang membuat masalah di dalam negara dan roda pemerintahannya semakin rumit. Tentu saja bagi tokoh-tokoh seperti Syarifuddin, pembentukan PRRI hanyalah sebuah upaya menyelamatkan negara Indonesia dan bukan memisahkan diri. Apalagi di pusat PKI mempunyai pengaruh besar. PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia didukung tokoh-tokoh dari Masyumi yang anti kepada PKI. Itulah yang dihadapi oleh Soekarno, ya, seperti yang diungkapkannya. Semoga anak-anakku dapat mengambil hikmah dari belajaran ini, ya, karena untuk menuju negara kesatuan Republik Indonesia, ya, bukanlah hal yang mudah. Masih ingat tentang konsep negara federal, negara bagian yang menimbulkan potensi atau BFO? Ya. Ini segala dibentuk oleh pemerintahan Belanda agar terjadi pemecahan, agar terjadi perbedaan antara negara-negara yang dibentuk, negara bagian yang dibentuk pemerintah Belanda sebagai bom waktu. Ternyata banyak hal yang dapat diambil, ya, termasuk Van Mook sendiri setelah konferensi meja bundar berakhir. Ya, persaingan antara golongan federalis dan unitaris makin lama makin mengarah pada konflik terbuka di bidang militer. Pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat APRIS menimbulkan masalah psikologis. Salah satu ketetapan KIB menyebutkan inti anggota APRIS diambil dari TNI, sedangkan lainnya diambil dari KNIL. Jadi TNI sebagai APRIS berkeberatan bekerja sama dengan bekas musuhnya KNIL. Sebaiknya KNIL juga ditetapkan sebagai aparat negara menentang masuknya anggota TNI. Kasus itulah terjadi pada APRA. Apakah harus berhadapan dengan rakyat agar negara-negara bagian itu bisa bergabung ke RI, ke Republik Indonesia? Ikuti terus pelajaran ini. Semoga Indonesia selalu ke depannya ini, ya, menjadi dan menguatkan persatuan bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.